Oke, sekarang tadi button satunya, sekarang kita bikin yang button pindah with data dot set unclick listener, kemudian view new, sorry lupa, view unclick view dot unclick listener, dan ininya kita harus implementasi metodenya. Nah, dari sini kita buat sama kayak ini sih sebenarnya. Kita buat kayak ini buat pindahan datanya. Nah, tapi nanti kita kan bakal melakukan pengiriman data di sini. Pengiriman data. Nah, biar lebih menarik, kita bakal coba pakai konsep yang mengenalkan juga ya. Kita pakai yang namanya alert dialog deh. Biar ini builder. Ini alert dialog builder. Konteksnya itu nanti di main activity kita. Oke. Nah, kita set title buildernya dulu. Ini jadi masukkan data yang akan dikirim. Oke, title-nya itu. Kemudian kita buat dulu ini ya. Kita buat dulu suatu edit text, nanti bakal kita masukkan ke dalam alert buildernya, alert dialognya. Kita pakai yang edit text, ini kita pakai manual aja. Jadi konteksnya itu sini activity.this, konteksnya sama, dan input kita set input type-nya itu jadi input type dot type class text. Nah, ini. Nah, baru kita set view-nya, buildernya, set view. Set view-nya itu ke input, kemudian baru kita set builder dot positive button-nya itu apa. Kita pakai, dia butuh dua ini ya, dua inputan. Pertama kita pakai kirim data, kemudian yang bakal di sini nanti berupa dialog. Ini dialog interface unclick listener. Jadi pada saat ini kan sebuah button nanti nih, positive button, jadi dia butuh suatu unclick listener juga. Pada saat kita klik dia itu bakal terjadi apa. Nah, di sini baru kita masukkan intentnya untuk pengiriman datanya. Oke, sini dulu. Sekarang intent dan tujuannya yang kedua. Sekarang kita ambil datanya dulu deh. Data yang kita kirim. String data, berarti nanti dia kita ambilkan dari inputnya kan. Input.get text to string. Nah, jadi tadi kita ambil dari yang edit text-nya itu, inputnya kita ambil string yang diinputkan ke sana. Baru nanti kita taruh di bagian, ini taruh di atas saja, baru string data, baru ada intent dot put extra. Name-nya kita kasih, kita bikin dulu ya. Di sini final static
string. Kenapa static? Biar kita bisa mengakses dari kelas yang lainnya. Kita kasih aja nama extra message. Ini bebas sih sebenarnya namanya ya, nggak harus ekstra, nggak harus apa, jadi yang penting dia unik aja. Itu yang bakal kita gunakan sebagai ID-nya di sini. Jadi sub activity dan extra message, kemudian message-nya itu apa, kayak datanya tadi yang kita kirim gitu ya. Baru kita jalankan start activity-nya. Nah, tentu saja nanti di bagian sub activity 2-nya ini kita lakukan pengambilan. Kita save dulu deh, kita save dulu ya untuk text view-nya. Kita buat text view, kasih nama text view, kita inisiasi dulu text view-nya, find view by id, r.id dot, tadi namanya text view ya, kalau nggak salah. Nah, ini kan masih teksnya itu kan masih awal yang tadi ya. Awalnya ini kalau kita activity kan dia punya teks awal itu yang ini adalah activity 2. Nah, ini kita bakal rubah dengan string yang bakal kita kirim. Dari sini kita ambil dulu intent-nya. Jadi intent, kita pakai yang langsung string aja ya. Dari string data sama dengan get intent dot get string extra. Nah, name-nya itu kan tadi extra message. Kemudian baru kita tampilkan ke text view-nya. Set text data. Oke. Nah, ini untuk mengambil data yang dikirim via intent. Menampilkannya ke text view. Oke. Kita coba jalankan, kami ulang dulu. Hapus dulu ya, di awalnya. Oke, ini aplikasi sebelumnya. Nah, oke, kita coba dulu yang tadi yang awal. Nah, ini bakal pindah ke ini ya. Dia karena kosong. Oke, kita kasih dulu ya untuk ininya. Di sini. Jadi if data tidak sama dengan null, nah ini kita set ini ya. Kita set text view-nya ya. Kalau enggak ya udah, kita biarin aja dia awal seperti apa. Oke, terulang dulu. Pindah activity. Wah, agak berat. Agak berat. Oh, nggak muncul. Nggak apa-apa deh. Yang penting nanti dia jalan di activity yang ini ya. Kalau pindah activity with datanya.
Ada error? Nggak ada error. Sebentar. Kan tidak penting kita string extra message. Text view ID. Boleh. Tolong. Masuk activity 2. Juga sama. Sebentar. Ini seharusnya muncul alert dialognya kan. Oke, alert dialognya masih nggak muncul. Pada saat button pindah data 2 diklik. Sudah benar nggak namanya? Kita kirimkan dulu. Ini button pindah data kedua. Oke, sama benar. Button pindah 1, button pindah 2. Setelah klik baru kita buatkan filter datanya. Itu seperti apa? Sebentar. Oh, ya. Ini kita lupa untuk menampilkan show-nya. Nah, ini kita lupa hapus juga. Oke. Buildernya, alert dialognya belum kita show. Oke, harap sabar ya, agak lama jalanin running aplikasinya. Padahal nggak banyak jalan ini sih. Nggak banyak jalan ini, nanti kita close dulu ya. Nggak berat. Oke, sudah selesai, masih installing. Oke, sambil installing kita buat ini aja dulu ya. Kita buat yang button dialnya. Set klik listener, new view, klik listenernya. Nah, nanti kita buat sama aja untuk menerima teleponnya tadi. Oke, udah jalan belum? Oke, udah jalan. Oke, kita klik activity with data. Nah, dia bakal muncul sebuah alert dialog di sini. Contohnya kita kirimkan ini data yang dikirim dari activity 1 atau main activity. Kirim. Nah, dia menampilkan message yang dikirim dari activity 1 ya, di sub activity-nya. Oke, nah sekarang kita coba yang pertama tadi, bakal muncul activity 2. Kali ini dia bakal muncul yang ini tadi. Oke, kita lanjut ke button dialnya dulu. Tadi kita udah kopas, jadi masukkan di sini bukan data lagi, berarti nomor telepon. Masukkan nomor telepon.
aja ya. Masukkan nomor telepon, terus di teks ini sama. Nah, bedanya itu nanti di bagian sini. Di bagian data yang ini. Kita pakai di sininya itu adalah action intent dot action dial. Di sini baru tujuannya itu apa? Then Java strings constructor. Oke, dia di sini harus pakai URI, parse, kemudian baru string, jadi nanti tel, baru ditambah dengan datanya ya, data yang akan kita kirim. Nah, oke, baru kita start activity. Jadi kita jalankan. Kita buat yang sama deh untuk yang ini ya, untuk yang browsernya. Jadi button web. Bikin contoh satu lagi. Web button web set on click listener view click listener, kita samain aja deh yang method ini ya. Di sini masukkan halaman web URL. Nanti kita ganti dulu, ini jadi dial. Sini jadi buka web. Jadi nanti kita nggak pakai action detail lagi, tinggal kita pakai yang action view. Kayak ini ya. Kemudian nanti ini kita ganti jadi HTTP. Oke, baru datanya itu apa? Sekarang kita ulang aja. Untuk mencoba oke, kita tunggu sebentar. Bagian masih installing APK. Semoga nggak ada error dan aplikasinya sudah berjalan dengan bagus ya. Oke, sekarang kita lihat profilnya deh. Bukan log chatnya. Kita nanti bakal perhatikan juga yang selainnya ya. Nah, oke. Kita coba yang activity dial. Nah, masukkan telepon sama satu. Bebas lah ya. Terus kita
dial. Nah, dia langsung bakal masuk ke aplikasi dial. Dia langsung kalau pilihannya cuma satu. Nah, kalau dua berarti nanti dia bakal menampilkan pilihan antara mana yang pengen kita buka ya. Karena kebetulan aja kita activity yang dapat digunakan untuk melakukan dial itu cuma satu aja nih yang bawaannya si Android-nya. Kalau satu nanti, nah kalau dua tuh contohnya kayak gini. Misalkan kita pengen buka www.google.com. Oke, buka web. Nah, ini dia menampilkan dua pilihan. Jadi ada dua aplikasi yang dapat digunakan untuk membuka halaman web ini ya. Nah, ini kalian perhatikan juga yang bagian ini ya, apa namanya, state-nya atau di bagian ininya, method callback-nya. Pada saat kita masukkan membuka ini, nah ini kan ada suatu activity yang bukan berasal dari activity yang sedang berjalan tadi ya. Jadi dia muncul activity baru yang kayak contoh yang di awal tadi nih. Di slide-nya itu kan kayak ada suatu activity yang menutupi activity awal kita. Jadi dia masuk ke yang bagian on pause. Jadi nggak langsung stop. Nanti kecuali kita pindah ke langsung bagian yang review tester, baru dia bakal ngejalanin yang method on pause-nya. Nah gitu ya. Ini sekalian contoh, membuktikan contoh yang tadi nih. Nah, kalau sedangkan kita pada saat dia ngebuka tutup aplikasi Wikipad. Nah ini pada saat dia ngebuka alert dialog sendiri, dia nggak ada ini, dia masih dalam keadaan running. Tapi pas kita masukin dan contoh aja, nah dia masuk ke yang method on pause untuk memberikan pilihan, jadi ada activity yang menyala gitu ya. Nah pada saat kita cancel, dia langsung masuk ke bagian on resume, bukan masuk ke on restart sesuai dengan apa tadi life cycle si activity-nya dari sisi callback-nya. Oke. Aplikasi kita sudah ini ya, sudah berhasil membuat beberapa contoh dari penggunaan activity dan intent. Mungkin cukup sampai di sini sih untuk yang contohnya. Setelah ini kita bakal melanjutin lagi ke materi fragmen ya untuk yang bagian sini ya. Oke.